Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Internet of Things untuk melengkapi tugas konsep sistem dan informasi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, di sini ada Nita Kurniasari dengan NIM 202153135. Yang kedua ada Wahyu Kurniawan, ANW dengan NIM 202153145. Yang ketiga ada Ardinata Reza Sahputra dengan NIM 202153150. Yang keempat ada Putri Handayani dengan NIM 202153159. Dan yang terakhir atau yang kelima ada Yulinda Rahmawati dengan NIM 202153173. Kami dari kelas D, Program Studi Sistem Informasi. Materi yang pertama, satu pengertian. Internet of Things atau kata lain IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus yang memungkinkan kita untuk menghubung mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor, jaringan, dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen. Maksudnya, Internet of Things atau IoT ini adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan mengirim atau mentransmisikan data melalui jaringan tanpa adanya perantara, tanpa adanya perantara internet dan manusia. Kita bisa dengan adanya Internet of Things ini kita bisa mengirim data tanpa adanya perantara, misal seperti layanan internet lah atau aplikasi lainnya atau alat-alat lainnya dan tanpa perantara manusia. Kita bisa mengirimnya secara langsung gitu. Terus di sini ada cloud computing. Cloud computing adalah model pengembangan, penyebaran, dan penyampaian TI yang memungkinkan pengirim produk, pelayanan, dan solusi secara real-time melalui internet. Maksudnya, cloud computing di Indonesia ini disebut komputasi awal ya, awan gitu. Maksudnya di sini adalah metode penyampaian berbagai layanan tapi melalui internet. Gitu. Sumber dayanya itu kayak database, terus server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak. Dari penyimpanan dengan adanya cloud computing, kita bisa mengakses file tanpa perlu di tempat tertentu. Kita bisa langsung gitu tanpa di tempat tertentu, dan file kita bisa dibuka kalau kita punya jaringan internet kayak gitu sih. Pemaparan materi dari pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam kehidupan, terutama pada area kampus, area network. Manfaatnya adalah sebagai berikut, seperti banyaknya transportasi online, e-commerce, pemesanan tiket secara online, live streaming, e-learning, dan lain-lain, bahkan sampai alat-alat untuk membantu di bidang tertentu, seperti remote temperature sensor, GPS tracking, dan sebagainya yang menggunakan internet atau jaringan sebagai media untuk melakukannya. 3. Peranan Internet of Things pada area kampus network. Untuk penanganan jaringan di dalam kampus tersebut, karena sudah terdapat redundansi di setiap link yang terkoneksi, dengan menggunakan sistem Internet of Things yang diintegrasikan dengan cloud computing.
Materi keempat, manfaat cloud computing dalam kampus area network. Manfaat cloud computing dibagi menjadi 3. 1. Efisiensi. 2. Perangkat online. 3. Mempermudah. Yang pertama, efisien adalah cloud computing dapat membantu universitas dalam mengimbangi pertumbuhan kebutuhan sumber daya dan biaya pada sumber energi. Yang kedua, perangkat online. Cloud computing menawarkan perangkat online dan menyediakan layanan komunikasi yang aman serta kemampuan kolaborasi. Yang ketiga, yaitu cloud computing memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses, menyebarkan, dan mempublikasikan dokumen, kalender kelas, atau halaman web. 5. Layanan cloud computing yang berperan dalam kampus area network. Ada 3 layanan cloud computing yang digunakan dalam kampus area network, yaitu 1. Software as a Service atau SaaS. Contoh dari layanan SaaS adalah 1. Layanan produktivitas Office 365, Google Doc, Adobe Creative Cloud. Yang kedua, layanan email, Gmail, Yahoo Mail, Live Mail. Yang ketiga, layanan sosial network, yaitu Facebook, Twitter, Target. Yang keempat terakhir, layanan instant messaging, yaitu Yahoo Messenger, Skype, Gmail. Layanan yang kedua yaitu platform as a service atau PaaS. Contoh dari layanan PaaS adalah Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google Aplikasi Engine. Yang terakhir layanan cloud computing yaitu infrastruktur as a service atau IaaS. Contoh dari layanan IaaS adalah Amazon EC2, yang terus RAS, Scape, Cloud, yang terakhir Windows Azure. Selanjutnya, ada penerapan IoT berbasis cloud computing. Seluruh pekerjaan dalam kampus menggunakan internet sebagai sarana untuk mempermudah setiap pengajaran yang kemudian seluruh data hasil pekerjaan tersebut akan disimpan dalam cloud. Beberapa yang dapat dihasilkan dari sistem IoT berbasis cloud computing ini diantaranya ada e-learning, distance learning, digital library, e-commerce, campus community, dan sistem information. Untuk e-learning sendiri bermanfaat dalam penggunaan sebagai e-learning, yaitu pembelajaran secara elektronik. Sedangkan distance learning atau disebut juga pelajaran jarak jauh ini merupakan metode pelajaran di mana antara si pengajar dengan yang diajar tidak saling bertemu, melainkan menggunakan media-media seperti internet, Zoom. Selanjutnya, digital library. Ini dengan adanya sistem IoT dan diintegrasi dengan cloud computing membuat pengelola perusahaan menjadi digital library. Perpustakaan ini menempatkan file-file digital seperti e-book, e-journal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce dalam kampus terdapat usaha kecil menengah atau UKM. UKM dengan sistem IoT ini menggunakan e-commerce atau pandangan digital. Dengan hasil yang diperjualbelikan oleh mahasiswa akan dilakukan secara online. Selanjutnya ada kampus community. Kampus community ini ada banyak komunitas-komunitas yang dibentuk oleh mahasiswa untuk menjadikan komunitas tersebut menjadi lebih produktif, dapat dilakukan dengan menggunakan
IOT ini tadi. Sehingga mahasiswa tersebut mempunyai kartu komunitas yang dapat dimanfaatkan secara gratis antara sesama komunitas IOT. Juga ini berperan untuk menghubungkan beberapa komunitas di tiap kampus untuk mendekatkan diskusi. Selanjutnya ada sistem information. IOT sebagai mendukung sistem informasi universitas atau kampus. Konten yang membuat semua kebutuhan mahasiswa ada di sistem informasi. Data dari sistem informasi ini diintegrasikan dengan cloud computing. Dengan menggunakan cloud computing, data tersebut lebih aman dan dapat digunakan kapan saja. 7. Hal penting terkait dengan Internet of Things berbasis cloud computing dalam kampus area network. Yang pertama, kemudahan menggunakan aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, dapat diakses menggunakan internet. Yang ketiga, lebih hemat biaya. 4. Layanan penyimpanan data yang dapat diakses melalui online. 5. Kemudahan kolaborasi. 6. Kemudahan pengembangan aplikasi secara bersamaan. 7. Kemudahan berbagi informasi dan saling tukar data menggunakan internet dan lainnya. Berikutlah video presentasi dari kelompok 4. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.